Selamat datang di episode perdana SIG Ngotak, ngobrol seputar taril dan kambang. Apa sih? Taril dan kambang. Tarik set. Halo Diamonds, dimanapun dan kapanpun kalian menyaksikan tayangan ini, selamat datang di episode perdana SIG Ngotak, ngobrol seputar tambang dan karir. Di episode perdana ini bersama gua, Ayas Musyafa. Kali ini ditemani oleh Presiden SIG 4SC tahun kepengurusan 2021, Bang Rakean. Boleh Bang. Oke, halo semuanya, salam kenal. Kenalin, aku Rakean Palisidki. Di sini aku sebagai Presiden SIG tahun kepengurusan 2021. Salam kenal lagi semuanya. Boleh, Pak. Oke. Nih Bang, sekarang kan kita lagi ada di SIG Ngotak. Ngobrol seputar tambang dan karir. Nah, Bang Rakean ini kan sendiri masih kuliah. Nggak jadi aslep. Ya. Belum lulus dong. Nah, ini sambungannya ke tambang dan karir ini apa nih? Oke. Jadi sekalian aku jelasin SIG Ngotak dulu itu ya, Boleh. Bapak ya. Oke. Nah, jadi SIG Ngotak ini sebenarnya suatu program inovasi untuk di tahun kepengurusan yang sekarang. Jadi istilahnya di SIG Ngotak ini aku pengen SIG 4SC punya podcast sendiri. Jadi kayak punya podcast sendiri yang dimana di podcast tersebut kita fokus ngebahas seputar tambang sama karir. Nah, kenapa aku ada di sini di episode pertama? Jadi untuk episode pertama ini aku pengen ngenalin dulu nih SIG itu apa sebelum kita istilahnya mulai masuk ke pembahasan yang lebih istilahnya lebih expert lah ya, atau misalkan lebih menjurus ke dalam bidang dunia tambang atau karir kayak gitu. Jadi Bang Ayas. Oke, nah sini kan di episode perdana ada Bang Rakean sebagai Presiden SIG 4 tahun 2021 nih. Tuh. Nah, nanti ke depannya narasumber seperti apa nih yang bakal didatangkan ke sini? Oke, nah ini menarik sih. Jadi di SIG Ngotak ini kita nggak cuman nantinya mendatangkan narasumber yang ada di dalam Unpad itu sendiri, tapi kita pun pengennya mendatangkan narasumber dari luar Unpad. Contohnya kayak ada alumni ataupun dari expert di bidang geologi ekonomi itu sendiri. Jadi nanti bakal lebih bervariasi lah si narasumber ya, kayak gitu. Oke, berarti tadi bisa alumni, bisa expert geologi ekonomis. Emang bahasan-bahasan ke depan yang direncanakan apa aja Bang? Nah, buat bahasan di depan sendiri sebenarnya nggak jauh dari nama SIG Ngotak itu sendiri, yaitu ngobrolin seputar dunia tambang dan juga ngobrolin seputar karir, terutama karir bagi kita-kita nih di bidang geologi ekonomi atau mungkin di bidang geologi secara umumnya, kayak gitu. Oke, nah SIG Ngotak ini kan salah satu program kerja SIG tahun ini. Itu. Nah mungkin buat informasi buat teman-teman yang belum tahu nih, SIG itu apa sih Bang? Jadi SIG secara keseluruhan itu intinya lebih kayak organisasi yang berfokus pada akademik, di mana di dalamnya orang-orang di dalamnya itu fokusnya pasti di bidang geologi ekonomi yang tadi aku sebutkan, dan juga intinya mereka lebih fokus ke kayak pemanfaatan dari bahan-bahan tambang, juga eksplorasi juga itu sendiri, yang dimana organisasi ini karena fokusnya di awal akademik nih, akademis, di banyak sekali yang dimasukkan ke tiap kampus atau mungkin di tiap sekolah, nah itu yang nantinya bakal membentuk suatu study chapter kayak gitu. Oke nih Bang, nanti gue bakal bahas soal SC lebih lanjut lagi, tapi gue penasaran nih soal logo SIG SC Unpad nih, atau mungkin ada bedanya nggak sama logo SIG yang di pusat? Oke, soal logo berarti ya, makna dari logo. Betul. Nah, jadi kalau buat logo ini bedanya cuma beda dikit sih antara logo SIG pusat sama SIG SC Unpadnya itu sendiri. Nah, kalau di logo SIG Unpad SC kan dibentuk di gambarnya itu, di bulatannya itu, bulatan pertama itu ada peta negara kita ya, Indonesia. Nah, di sebelahnya itu ada loop. Nah, kalau di SIG pusat itu sebenarnya lebih ke kayak menampilkan setiap sisi dari bola dunia gitu. Jadi kan kalau kita cuma menampilkan satu sisi di negara kita aja, tapi kalau untuk di pusatnya nggak ada loop, tapi diganti jadi sisi lain dari bola dunia. Jadi ibaratnya bulatan 2 ini melambangkan loop atau melambangkan kacamata, yang dimana di SIG pusat itu ibaratnya pengen kalau misalkan SIG itu sebenarnya melihat gitu istilahnya, menerawang bumi dari kacamata kita sebagai seorang geologi gitu. Nah, tapi kalau untuk di SIG 4SC-nya itu sendiri, kenapa diganti jadi loop? Sebenarnya loop ini adalah loop yang biasa dipakai sama mahasiswa juga, dan juga biasa dipakai oleh para
geologis juga. Sebenarnya kalau untuk geologis lebih ini ya, lebih profesional lah looknya ya. Tapi kalau mahasiswa lebih banyak kebanyakan pada pakai looknya yang kayak gini. Jadi ibaratnya selain ingin memperlihatkan kalau SCG Unpad SC itu bisa menerawang Indonesia nih ibaratnya. Kita juga ibaratnya menggunakan loop sebagai senjata utama lah. Oke. Kayak kalau di game equipment utama ya. Nah, equipment utama kita itu adalah loop. Oke, berarti artinya bukan kita pengen mengamati Indonesia sama Enggak. Enggak lah. mengamati itu gitu. Kan logonya mengamati. Iya. Enggak ya? Enggak lah. Oke, ya udah. Berarti itu soal arti dari logo ya. Betul. Dan perbedaan-perbedaannya sama yang ada di pusat. Nah, tadi kan udah beberapa kali kesinggung soal SCG Foundation, terus ada student chapter. Sebenarnya SCG emang banyak cabangnya atau kayak gimana nih sebenarnya? Ada macam-macam ya gitu. Nah, jadi SCG itu bermula pada istilahnya suatu komunitas ya. Dulu tuh ada yang namanya komunitas Geology Society of America, yang dimana mereka punya interest yang sama gitu pada bidang geologi ekonomi. Makanya mereka ngebuat SCG yang pertama. Sebenarnya SCG yang pertama ini lebih ke sebuah fondasi atau foundation atau mungkin komunitas yang dimana kita mewadahi orang-orang yang memiliki minat yang sama di bidang geologi ekonomi, baik itu ketika mereka ingin melakukan riset atau istilahnya ingin melakukan eksplorasi di bidang geologi ekonomi. Nah, cuman bedanya kenapa sekarang tiba-tiba ada SC? Nah, ini SCG ini selain ingin mewadahi komunitas dari orang-orang yang profesional, mereka pun ingin istilahnya menghubungkan antara dunia akademik dengan istilahnya industrinya itu sendiri. Jadi ibaratnya implementasinya mereka mencoba untuk memasukkan SCG ini ke kampus-kampus yang ada di seluruh dunia. Nah, makanya terbentuklah suatu student chapter, di mana student chapter ini merupakan organisasi yang tadi aku bilang menghubungkan antara dunia akademik dengan dunia industri. Yang harapannya mahasiswa-mahasiswa di dalamnya yang ikut serta dalam student chapter ini, mereka bisa berperan aktif dalam memajukan industri, baik itu untuk kebutuhan nasional maupun untuk kebutuhan dunia itu sendiri, kayak gitu Bang Ayas. Oke, nah berarti student chapter itu emang sengaja ditaruh di kampus-kampus gitu. Betul. Supaya menghubungkan antara dunia kampus sama industrinya itu sendiri. Betul sekali. Nah, SCG itu kan datangnya dari luar tuh, maksudnya bukan dari Indonesia kan. Nah, buat dia masuk pertama kali ke Indonesia itu kapan tuh? Nah, sebenarnya ini cukup panjang juga ya prosesnya. Istilahnya enggak langsung dalam 1 tahun tiba-tiba SCG ada, enggak. Tapi butuh berproses-proses, terutama kan dari faculty advisor kita ya, Profesor Mega Fatima Rosana. Beliau dari tahun 2007 nih, beliau udah memiliki keinginan untuk istilahnya menghadirkan SCG ini di Indonesia. Karena waktu itu SCG belum ada di Indonesia sama sekali ya, SCG SC ini terutama. Makanya beliau ingin istilahnya menghadirkan SCG ini ke Unpad terutama. Karena emang beliau merasa bahwa bidang geologi ekonomi ini belum dirasa benar-benar ditanamkan atau mungkin diminati oleh orang-orang di Indonesia. Jadi beliau mencoba untuk memperkenalkan itu melalui SCG. Makanya pada tahun 2009 barulah SCG ini bisa diperkenalkan di Indonesia, bahkan di Unpad itu sendiri, tepatnya di tanggal 1 Januari 2009 kayak gitu. Oke, berarti dari tahun 2007. Sorry, belibet dikit. Dari tahun 2007 tuh udah pengen memunculkan SCG di Indonesia gitu. Berarti cuma beda setahun ya sama yang pengen di tahun 2008. Nah, sebenarnya untuk di 2007 kan sebenarnya asalnya kita pengen dari 2007 ya dulu tuh, beliau dari Prof Mega. Cuman terkendala permasalahan membership, karena kebetulan syaratnya sangat-sangat susah ya untuk membuat suatu student chapter SCG itu di kampus kita, di kampus manapun lah. Makanya waktu pas tahun 2008 tuh Prof Mega, beliau istilahnya baru diangkat sebagai fellow membership, yang dimana itu sebagai salah satu syarat kalau misalkan beliau ingin menghadirkan SCG. Jadi makanya dari 2008 beliau dapat nih membership sebagai fellow-nya. Baru 2009 beliau baru bisa memperkenalkan SCG itu. Oke. Berarti emang ada proses-proses yang sulit ya. Iya, betul banget. Bikin SCG. Nah, kalau ngomongin soal di Indonesia ini sendiri nih. Kan di sini sebenarnya kita juga kenal ada namanya Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia. Atau MGEI. Dan kalau kita lihat jumlahnya lebih banyak daripada SCG nih, ya kan?
Nah itu kira-kira apa tuh faktor yang membedakan antara SIG dan MGI, baik dari segi jumlah maupun kepengurusan atau bagaimana mengurusnya, menjadikannya dan lain sebagainya. Oke, nah jadi sebenarnya permasalahannya itu simple ya, faktor utamanya itu simple. Karena SIG ini sangat-sangat sulit untuk istilahnya mengurus kayak perizinan dan dokumen-dokumen itu sangat sulit ya. Terutama tadi kan salah satu syaratnya adalah harus adanya fellow membership dari kampus tersebut kalaupun ingin mendirikan suatu student chapter yang berbasis di SIG. Nah, kenapa tiba-tiba di kita ada MGI? Itu tadi alasannya, sebenarnya simpel alasannya karena nggak semua kampus bisa mendirikan SIG. Jadi untuk istilahnya memfasilitasi kampus-kampus yang memiliki minat yang sama di geologi ekonomi, makanya dibentuklah MGI yang dimana Prof. Mega Fatimah Rosana pun beliau menjadi salah satu orang yang berkontribusi dalam terwujudnya MGI, karena beliau pun berpikir bahwa oh iya juga sih kalau misalkan kita memaksakan SIG untuk ada di semua kampus itu sangat-sangat sulit ya. Makanya dihadirkanlah MGI. Sebenarnya untuk perbedaannya di kedua organisasi ini sama-sama aja. Keduanya berfokus pada bidang geologi ekonomi. Cuma bedanya MGI ini berpusat di Indonesia. Tapi kalau untuk SIG, pusat kita kan ada di Colorado ya. Maksudnya ada di luar negeri gitu. Makanya untuk perbedaannya sebenarnya sama aja. Kayak misalkan SIG ini fokus di bidang geologi ekonomi, begitupun dengan MGI. Cuma bedanya tadi di kayak istilahnya sistem fundingnya atau mungkin dari sistem pengajaran atau silabus dan lain-lainnya. Dan juga mungkin perbedaannya adalah di kita di SIG ada yang namanya membership, di mana setiap orang yang ada di SIG SC ini mereka bisa mendaftarkan diri mereka sebagai member di SIG pusat kayak gitu. Oke, nah berarti kalau dari fakta tersebut, dari susahnya orang-orang untuk mendirikan SIG di Indonesia, berarti kan cuma ada beberapa SIG nih di Indonesia. Nah itu boleh disebutin nggak ada di mana aja? Oke, jadi FYI SIG di Indonesia ini cuma ada 2. Yang satu ada di Unpad, yaitu kita, dan yang satu lagi ada di UGM. Jadi SIG ini cuma ada 2 kalau untuk di Indonesia gitu. Oke, dan Unpad SIG yang pertama kali berdiri di Indonesia. Betul. Unpad ini salah satu student chapter yang pertama kali berdiri di Indonesia, sekaligus yang pertama di Asia Tenggara. Jadi udah keren banget lah. Jadi yang pertama. Betul. Nah, tadi udah kita bahas soal Unpad. Nah, di Unpad sendiri, terutama di fakultas kita, Fakultas Teknik Geologi, itu ada berbagai macam student chapter ya kan. Betul. Ada EPG, ada SMIAGI, ada SPI, dan ada SIG sendiri. Nah, SIG, apa yang membedakan SIG nih dengan student chapter yang lainnya? Oke. Sebenarnya simpel sih kalau misalkan kita bahas tentang perbedaan antara SIG dengan SC lain. Intinya sih dari segi bidang yang kita minati ya masing-masing. Karena kan kalau SIG itu yang tadi aku bilang kan, minat kita itu di bidang geologi ekonomi, di mana geologi ekonomi itu lebih ke kita ngebahas perihal tambang lah intinya ya. Istilahnya kita ngebahas perihal mineral-mineral atau mungkin bahan-bahan tambang yang istilahnya punya nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan industri. Itu sih kalau untuk geologi ekonomi ya. Sedangkan kalau untuk SC lain, contohnya kayak PG dan SPI, mereka lebih berfokus pada petroleum geologinya. Nah, sedangkan kalau untuk SMIAGI itu lebih ke meluas. Mereka bisa bahas apa aja, dan untuk tahun ini kalau nggak salah geothermal ya kalau SMIAGI. Itu mungkin bisa lebih dijelaskan lagi oleh teman-teman dari masing-masing SC-nya ya nanti kalau misalkan mereka pun ada. Betul. Nah, tapi kalau untuk bedanya sendiri bagi ke yang tadi sih, lebih ke bidang yang kita minati. Bedanya itu sih paling. Oke, jadi kalau orang mau masuk harus tahu dulu nih minatnya kemana kan? Betul. Minatnya ke geologi ekonomi, ke petroleum, atau ke luas. Iya, kan? Tadi kan betul. SMIAGI kan bahasanya luas ya dong. Iya kan? Nah, berarti tadi udah ada berbagai macam tuh student chapter di Unpad. Tapi kan ada lembaga juga nih. Ya kan, nggak cuma student chapter. Nah, SIG itu sebenarnya lembaga yang seperti apa sih? Enggak lah, pilih bukan pilihan. Enggak ada opsi ya, enggak ada opsi ya. Ini kan wawancara, masa pilihan ganda. Oke. Nah, sebenarnya SIG itu sama seperti SC lainnya yang ada di Fakultas Teknik Geologi. Kita merupakan student chapter yang berada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Geologi. Walaupun sebenarnya kita merupakan SC yang istilahnya berpusat pada SIG pusat yang di Colorado ya, tapi kita pun istilahnya di FTG sama-sama di bawah naungan HMG. Karena istilahnya kita pun masih masih memberdayakan kayak misalkan
sumber daya warga himpunan yang ada di FTG itu sendiri. Jadi sebenarnya kita lebih ke ngasih apa ya, ngasih edukasi dan juga ngasih fasilitas ke warga himpunan gitu. Intinya sih kayak gitu. Jadi ibaratnya walaupun kita memiliki bidang yang apa ya, lebih terfokus pada geologi ekonomi, tapi kita pun gak menutup diri untuk memberikan fasilitas yang lebih luas untuk teman-teman di luar SIG yang ingin mengenal lebih dekat perihal geologi ekonomi itu sendiri. Oke, mantap sekali. Tadi kita udah ngobrol berbincang panjang soal SIG, tadi udah panjang beda pokoknya. Nah, ini gue masuk ke sesi yang sangat menarik. Nggak tahu sih, liatin tadi. Jadi gue di sini udah nyiapin beberapa fakta atau mitos, fun fact sih sebenarnya, fakta ya. Mungkin fakta, nanti kita tanya lebih lanjut ke presidennya. Apakah ini benar atau enggak? Dan nanti kalau misalnya benar atau enggak boleh dijelasin kali ya sama presidennya, karena kan gue bukan presiden nih, dia yang ditahu ya kan. Gagal ya jadi presiden? Enggak dong, saya enggak nyalon dong. Oke. Yang gagal ada di dalam kamar. Oke. Fun fact yang pertama. Oke. Jumlah SIG Student Chapter ada 112 dan tersebar di 31 negara. Betul atau salah? Betul. Betul banget. Jadi kalian sebenarnya bisa ngecek lagi, bisa dicek juga di website SIG pusatnya di sigweb.org. Jadi di sana ada tertera juga kalau jumlah dari SIG SC itu di seluruh dunia ada 112 yang tersebar di 31 negara. Jadi bisa kalian cek aja ada di mana-mananya, itu di webnya sangat terpapang jelas nih. Posisinya ada di mana aja, ada di kampus apa aja. Itu bisa dilihat di sana. Kayak gitu. Oke, itu dia fun fact yang pertama. Gua akan lempar fun fact yang kedua. Boleh. Faculty Advisor SIG Unpad SC merupakan orang yang berperan dalam pembuatan Geopark Ciletuh. Betul. Jadi Prof Mega ini yang merupakan faculty advisor kita, beliau sangat berkontribusi. Sebenarnya nggak cuma di Geopark Ciletuh ya, tapi beliau pun berkontribusi pada dunia geologi sebenarnya, dan beliau pun sudah sangat terkenal. Kalian bisa cek juga nih di Google Profesor Mega Fatima Rosana, itu udah langsung muncul nama beliau dan juga ada foto beliau juga. Jadi emang betul beliau istilahnya sangat berkontribusi besar dalam pengembangan Geopark Ciletuh. Bahkan yang awalnya Ciletuh ini bukan merupakan geopark, dengan kehadiran beliau pun akhirnya Ciletuh bisa menjadi geopark tingkat dunia malahan kayak gitu. Itu kerennya dari Prof Mega kayak gitu. Oke, berarti emang Faculty Advisor SIG 4 ini punya peran yang besar ya di Betul dunia banget. pergeologian Indonesia gitu ya. Sudah sangat terkenal lah intinya. Jadi ya udah tau lah harus masuk student chapter yang mana ya. Hey. Nah, terus nih fun fact yang ketiga. Betul atau salah? SIG itu di Unpad ada 2. Betul. 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 SIG ada 2. Ini Ada apa? 2. Dualisme apa gimana nih? Salah apa? Ada yang punya sahamnya atau gimana? Jadi tadi aku sempat bilang juga kan kalau SIG SC itu cuma ada 2 di Indonesia. Tapi kok tiba-tiba sekarang di Unpad nambah lagi 1. Nah, jadi sebenarnya ini sangat menarik nih untuk dibahas. Jadi sebenarnya emang benar ya SIG itu ada 2 di Unpad. Cuman bedanya SIG yang ada di Unpad ini berbeda jenis. Yang satu SIG Unpad SC itu yang dalam artian Society of Economic Geology itu kan ada di FTG, yang kita pusatnya di Colorado. Sedangkan SIG yang satu lagi yang kebetulan sama-sama ada di Unpad itu singkatan dari Society of Exploration Geophysics, di mana mereka ada di geofisika ya. Betul. Geofisika, ada di studi geofisika. Kan geofisik namanya. Nggak mungkin di psikologi. Nggak mungkin lah, beda jauh lah kalau psikologi. Jadi sebenarnya beda. Kita sama ke yang ada di UGM. Jadi kalau yang ada di geofisika itu walaupun singkatannya sama SIG, tapi bidang keilmuan mereka sama sekali berbeda dengan bidang keilmuan yang kita tekuni gitu. Oke, itulah tadi 3 fakta menarik yang ternyata betul semua dan diketahui oleh Presiden. Bapak Rakyat, saya berterima kasih sekali hari ini di sore hari Bapak ini. Ayas. Presiden SIG 4 tahun 2021 berkenan hadir untuk menjadi bintang tamu di SIG Ngotak. Semoga SIG Ngotak ini bisa terus berlanjut ke depannya dan memberikan wawasan-wawasan yang lebih luas lagi. Betul. Karena nanti ke depannya pun akan ada narasumber yang tentu lebih seru dari beliau ya. Lebih keren juga dari saya yang belum lulus. Betul.
Oke. Ditunggu aja. Oke, karena hari sudah menjelang sore di sini, mungkin Anda nonton bisa pagi, siang, sore, malam, tapi di sini udah mau maghrib. Saya akan tutup SCG ngotak ini dengan jargon. Oke, jadi jargonnya itu kalau biasanya di kita itu ada, kalau misalkan ada yang bilang nih SCG 4SC, biasanya kita tutup dengan Be the Diamond kayak gitu. Oke, mungkin boleh dipimpin sama Bang Rake ya. Buat saya penutupan ngikut. ya. Oke. Oke. Kita berdua doang nih berarti ya. Betul, nanti yang di rumah pasti Yang di nggak rumah boleh ikut sih. ikut ya? Mau Boleh saya ikut. bilang boleh ikut, pasti nggak ikut juga sih. Kan nggak mungkin dia lagi makan, nonton ginian kan tiba-tiba Be the Diamond. Iya, nggak mungkin dong. Dikiraan nih sama Iya. orang tua. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman kalau misalkan aku bilang SCG 4SC, kalian langsung jawab dengan Be the Diamond kayak gitu. Siap Bang Ayas? Siap. Oke, 1 2 3. SCG 4SC. Be the Diamond. Oke. Sampai jumpa di episode SCG ngotak berikutnya. Dadah. Expert yang di bidang geologi tertentu sendiri. Bang Ayas, Bang. Geologi Ekonomi Indonesia. Nah, kalau dilihat jumlahnya, ya kan? Siapa tuh yang pengen beli pempek? Aduh. Oh, itu pempek. Pak, jangan berisik, Pak. Tunggu lewat. PG, ada SMIAGI, ada SPI, sama ada SCG, ya kan? Betul dong? Apa lo maunya apa? Itu diceramah. Bingung. Aduh. Tiba-tiba Bedanya apa? ada SMIAGI, ada itu. Kepada bohol yang ada di neraka. Tiba-tiba dia kayak krik, krik, krik. Bentar. Makan, makan. Palsu, HP kosong. Umat. Biar. Menurut MT suara dari sini. Oh, tidak, dari sini. Banyak ya, plot twist. Apa yang kalian lihat hanyalah ilusi. Menurut kalian ini studio? Oh, tidak. Ini teras. Enggak sih, nggak ada yang ngira studio, orang ada motor lewat hujan. Tukang pempek. Tukang pempek. Studio mana ada tukang? Udah? Dah. Udah. Oke.